Meski hidup di antara lorong-lorong sempit di umurnya yang menginjak 91 tahun, beliau masih hafal betul setiap detil perjalanan hidupnya. Bahkan beliau masih aktif menulis dan memberikan ide-ide selepas masa pensiunnya. Untuk mengenal lebih dalam sosok legenda imigrasi Indonesia ini, terimalah persembahan kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Soekarno-Hatta dalam Cerita Kita, cerita, kisah, inspirasi, teladan, dan aksi kali ini bersama sang inspirator, John Saroja Saleh. Sebenarnya apa sih yang membuat Bapak itu bangga menjadi petugas imigrasi sampai saat ini, Pak? Soalnya kalau dikatakan kebanggaan, bagaimana tidak ya? Saya itu hanya lulusan SMA tahun 52. Saya tidak punya gelar sama sekali. Kemudian saya merangkak, pindah tempat aja sampai 12 kali. Lalu kemudian akhirnya saya sampai ke eselon 2. Eselon 2 itu kan puncak tertinggi bagi PNS kan. Lebih itu udah tidak bisa. Artinya ada eselon 1 tapi itu sudah soal lain. Tapi puncak tertinggi bagi karier seorang pegawai negeri sipil adalah eselon 2. Dan saya harus mengucap syukur untuk itu. Lalu gimana nih Opa tentang stigma? Kan orang masyarakat sampai sekarang mesti bilang petugas imigrasi itu duitnya banyak. Petugas imigrasi itu pasti kaya raya gitu. Menurut Bapak sendiri gimana? Ini kan anggapan publik. Iya. Itu kembali lagi kepada diri pribadi. Seorang masuk di suatu pekerjaan, dia mau mengabdi atau dia kemudian mau mencari duit. Pilihannya hanya satu saja. Kalau dia mengabdi, ya mengabdilah. Tapi kalau mau cari duit, jadi aja pedagang. Jangan kemudian suatu jabatan atau pekerjaan diperdagangkan. Itu yang saya tidak suka. Ini ya Mas, saya pada waktu saya jadi Kepala Staf Khusus Direktorat Jenderal Imigrasi, ditugaskan untuk reformasi manajemen keimigrasian seluruh ke Indonesia dan juga luar negeri. Saya dapat pesan dari Pak Ali Said. Waktu itu beliau Menteri Kehakiman. Beliau mengatakan pada saya, Mas, panggil saya itu Mas. Mas punya kedudukan itu penting sekali. Ingat ya, saya tinggalkan pada you sudah berkeluarga, saya kenal sama istrimu baik sekali. Hanya ada 3 ta kalau orang jadi pejabat. Tahta, harta, wanita. Saya itu di dalam hidup saya itu ngajarin mengambil hanya filsafat share, care, love. Berbagi rasa, berbagi peduli, berbagi kasih. Integritas dan kecintaannya pada imigrasi tak pernah pudar. Di masa tuanya, beliau tetap aktif dan produktif dalam ide dan tulisan. Tahu saya ada satu buku yang itu jadi rujukan hampir seluruh petugas imigrasi khususnya yang berada di bidang intelijen, security dan intelijen keimigrasian. Tidak hanya di Indonesia tapi di luar negeri juga. Sampai viral di luar negeri betul. Saya sendiri juga di luar dugaan loh, kok bisa gitu. Padahal saya santai aja bikin tahun 2008. Ya bagaimana ya? Saya itu pada waktu saya ditugaskan di staf khusus. Kemudian bagaimana imigrasi itu bisa maju kalau kemudian data itu tidak diolah sebagai data intelijen untuk kemudian jadikan penopang kegiatan di dalam melaksanakan trifungsi imigrasi sebagai aparatur penegak hukum, aparatur security, dan aparatur kemudian pelayanan masyarakat. Ini 3 hal, 3 tapi merupakan satu entitas, harus jadi satu. Baik penegakan hukum maupun security maupun pelayanan masyarakat. Nah, ini yang menyebabkan kemudian saya pikir, ya sudahlah kalau gitu. Itu kan diterbitkan 2008. Iya. Sedangkan trifungsi itu saya buat pada tahun 80. Jadi melalui masa panjang sekali baru kemudian. Bahwa kemudian viral, saya sendiri juga geleng-geleng kepala. Kok bisa viral ya? Menurut Bapak sendiri, apa sih perbedaan paling besar antara imigrasi di zaman Bapak gitu kan? Apalagi Bapak sudah pensiun di tahun 87 ya Pak? Ya, betul. Nah, dari 87 sampai sekarang kan perkembangan sangat
pesat sekali gitu. Menurut Bapak perbedaan paling besar antara zaman dulu dan imigrasi di saat ini apa, Pak? Ini hanya dua sebetulnya. Pengaruh lingkungan dan kemudian teknologi informasi yang makin pesat. Ini yang bikin, boleh katakan, oknum-oknum imigrasi kemudian jadi terpana. Mana sih yang mesti harus kita lakukan yang terbaik? Karena lingkungan itu berubahnya begitu cepat. Lingkungan yang sekarang ini lebih banyak alirannya latihan hedonisme, lebih banyak pada materialisme. Kemudian yang berikutnya adalah masalah di mana menempatkan integritas kita. Apa sih integritas kita? Apa sih profesionalisme? Ini yang menjadi masalahnya. Jadi tidak salah kalau publik katakan mau pergi mana imigrasi, ngurus paspor ya. Iya, pokoknya siapkan ya, duit banyak gitu. Nah kan, paspor identik sama dengan duit. Yang kesalahan siapa? Kesalahan pada diri kita yang kurang menanggapi bahwa inilah masalahnya. Jurang perbedaan era antara dirinya dengan generasi milenial yang begitu dalam dan jauh tak sedikit pun menutup mata beliau. Pemikirannya senantiasa mengikuti zaman. Ini era milenial, jadi saya jadi berpikir sendiri gimana ya? Kalau saya berdiri misalnya di depan khalayak imigrasi, dia sudah melihat ini namanya John Saroja Saleh, umurnya aja sekarang sudah 90 lebih. Jadi ada anggapan bahwa cara berpikirnya dia itu ya sudah zaman dulu sudah nggak bisa jalan. Tidak, atau istilahnya konservatif atau kuno, atau saya termasuk barang antik itu. Lalu sulit untuk kemudian diikutin. Karena apa? Mestinya bukan saya yang ngomong. Yang ngomong itu yang sekarang itu masih mempunyai jabatan. Nah, yang mempunyai jabatan kemudian tidak mengejawantahkan bagaimana sebenarnya imigrasi itu harus memberikan yang terbaik bagi publik, ya sulitnya di situ, Mas. Nah, disinilah letaknya. Masalah kalau mau membina suatu, katakan, kader yang lebih baik, itu yang sekarang masih memegang, boleh katakan, jabatan dan segalanya itu, harus aktif terjun, menjelaskan. Kedepannya itu tantangan imigrasi itu apa, gitu loh. Mindset kita yang harus berubah. Disesuaikan dengan paradigma. Ini yang sulitnya. Paradigma sekarang ini sudah bukan begitu lagi. Tapi mindset kita masih tetap aja. Imigrasi itu, kalau saya katakan Jogja, imigrasi itu selalu boleh katakan identik dengan imigratis. Ya, salahnya namanya immigration. Jadi imigrasi, imigratis gitu aja. Ya kan sulit kalau macam gini. Ya mungkin Anda datang ke sini, apa benar John Saroja Saleh itu eselon 2? Kok rumahnya rumah lorong? Ini rumah kontrak loh, bukan rumah pribadi. Dan saya tidak malu untuk mengakui bahwa setiap tahun saya harus perpanjang. Nanti saya pemiliknya mengatakan, Pak John atau Opa, panggil saya Opa, sudah tidak bisa perpanjang, ya sudah, cari aja tempat lain. Itu aja kok repot. Ada rekan saya mengatakan, John, kamu itu gimana sih? Kamu itu tidak punya apa-apa. Loh, kenapa? Kamu tidak punya tanah, kamu tidak punya rumah, kamu tidak punya kendaraan. Siapa yang mengatakan begitu? Buktinya, loh, saya punya tanah kok, tanah air Indonesia. Saya punya rumah tangga walaupun istri saya sudah meninggal. Saya punya kendaraan, kendaraannya 3 pintu, 30 penumpang. So what? Baik, terakhir nih Pak, ada nggak pesan dan harapan Bapak untuk imigrasi saat ini dan kedepannya? Mungkin ada yang ingin disampaikan? Harus maju. Harus maju. Harus. Kutip aja apa yang dikatakan oleh Bung Karno. Ever onward, never retreat. Maju terus. Rawira rantas, malang-malang putung. Maju terus. Nah, kalau tidak begitu, imigrasi akan ketinggalan. Katanya pengawal pintu gerbang. Pintu gerbangnya siapa?
Kalau tidak pengawal pintu gerbang, dia jadi pengawal pintu gerbong. Kalau pintu gerbong berarti narikin duit. Pintu gerbang integritas. Kalau pintu gerbong semuanya masuk di tas. Pilih saja. Setelah lebih dari 30 tahun purna bakti, John Saroja Saleh masih memiliki harapan besar bagi imigrasi. Saya selalu berpikir gini, jabatan boleh berakhir, jabatan boleh berakhir, profesi tidak pernah berakhir. John Saroja Saleh adalah bukti nyata seorang patriot yang tak lelah akan makna. Dengan integritas dia berkarya, tetap menginspirasi meski dalam rentah. Jalannya tetap lurus, tuturnya tetap halus, dan lakunya tetap tulus. Meski dunia telah berubah, baktinya tak pernah purna. Dialah sosok inspirasi sesungguhnya. Dialah sebenarnya sang legenda. Sampai jumpa di cerita kita selanjutnya.